All right, let's start with a word of prayer. We'll go to the Lord together. Yeah. Father in heaven, we thank you for the holy Sabbath day. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat hari Sabat yang kudus. We come in Jesus' name to ask for your blessing. Kami datang dalam nama Yesus untuk memohon akan berkat-Mu. Please uplift our souls with the presence of your Spirit. Angkatlah jiwa kami dengan kehadiran Roh-Mu. And bless the message and each and every one of us, we pray. Berkati pekabaran ini dan masing-masing kami, karena kami berdoa In Jesus' name we ask. Amen. dalam nama Yesus. Amin. All right, the study we'll discuss today has to do with facing giants. Pekabaran pada pagi hari ini ada hubungannya dengan menghadapi raksasa. And facing giants, we'll look at what the Bible says and what we can learn about dealing with our personal giants. Kita akan pelajari apa yang Alkitab nyatakan tentang raksasa-raksasa yang kita hadapi dalam kehidupan. But I want to begin by recounting a scene from the story called Pilgrim's Progress. Tapi saya hendak memulai dari sebuah adegan atau kisah bagian daripada suatu buku yang berjudul Pilgrim's Progress. And in this story, we have the two people, Christian and hopeful, traveling towards the city, the celestial city. Dalam cerita ini ada dua orang yang bernama Kristen dan pengharapan yang sedang berjalan menuju kota sorgawi. Along the way, they fall asleep on the grounds of one giant called Giant Despair. Dalam perjalanan mereka jatuh tertidur di sebuah lahan milik dari raksasa yang disebut raksasa putus asa. And so he finds them and takes them to his castle called Doubting Castle. Mereka dibawa sama raksasa ini menuju bentengnya atau kastilnya yang disebut dengan kastil keraguan. He beats them and he throws them in the dungeon there. Dia memukuli mereka dan melemparkan mereka ke dalam ruang bawah tanah yang gelap. And he is hoping that they will end their life. Dan sang raksasa ini berharap mereka mengakhiri hidup. So every day they are beaten and they become very despondent and fall into despair. Dan karena mereka setiap hari dipukuli, mereka akhirnya kecewa dan jatuh ke dalam keputusasaan. And the Christian says, I feel like dying. This is a terrible situation we're in. Dan seorang dari mereka yang bernama Kristen mengatakan, aduh ini satu hal yang membebani, sangat berat dalam kehidupan mereka, sehingga dia pikir lebih bagus mati. But hopeful reminds him of his previous victories and they begin to pray together. Tetapi seorang lagi yang bernama penuh pengharapan mengingat akan kemenangan-kemenangan mereka di masa lalu dan mengusulkan untuk mereka berdoa bersama. Christian remembers that he has in his bosom a key called promise. Dan setelah itu, si Kristen ini mengingat bahwa di dadanya ada sebuah kunci yang disebut kunci janji. Which is able to open any door. Yang mana dapat membuka pintu apa saja. So he takes it out and sure enough, he opens the door and they escape from the dungeon. Dan benar, dia gunakan kunci itu, dia buka pintunya dan mereka dapat melarikan diri dari ruang bawah tanah itu. And as they're escaping, the giant hears them, but he's unable to catch them. Dan pada waktu mereka melarikan diri, sang raksasa mendengar upaya mereka ini dan berusaha menangkapnya, tapi tidak berhasil. And they successfully escape and they're back on their way. Dan mereka berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjalanan mereka. So goes the story in this famous allegory. Inilah kisah yang cukup terkenal yang merupakan suatu kiasan. Despair and doubt were the giants that they faced. Keputusasaan dan keraguan adalah raksasa yang mereka hadapi. And their story parallels
the experiences we go through as well. Dan pengalaman ini sejalan dengan apa yang kita alami juga. We all have giants that we face, whether it be doubt or despair or any other trouble. Kita mempunyai raksasa-raksasa yang kita hadapi, apakah itu keputusasaan, keraguan, ataupun ketakutan. And that's one of the reasons why this story is so famous, because it is so relatable. We can relate to it. Itu sebabnya kisah tadi kisah yang cukup terkenal karena kita dapat menghubungkan pengalaman itu dengan kehidupan kita. There were people in the Bible who also faced giants. Di dalam Alkitab ada juga orang-orang yang menghadapi raksasa. One such person is the prophet Jeremiah. Salah satunya adalah Nabi Yeremia. Here is what he says in Jeremiah 12:1. Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee, yet let me talk with thee of thy judgments. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? Dalam Yeremia 12 ayat 1 dia berkata, Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Jeremiah was facing trouble and trial. Yeremia menghadapi masalah dan pencobaan. This was his giant that he was concerned about. Inilah raksasa yang dia sedang khawatirkan. Things were not making sense to him, and that troubled him. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam hidupnya dan itu menggusarkan dia. Why does evil and wickedness seem to hold the upper hand? Mengapa orang-orang yang fasik mujur hidupnya? He's troubled by this. He wants to understand it, and he talks to God about it. Jadi dia ingin mengerti kenapa ini bisa terjadi dan karenanya dia ingin membicarakannya dengan Tuhan. So this is the question. What is your giant? Jadi pertanyaannya adalah, apakah raksasa kita? The one who taunts you and troubles you. Yaitu raksasa yang mengejek dan membuat masalah kepada kita. The one who fills your vision and causes you to be paralyzed, so to speak. Raksasa yang membuat kita lumpuh. The one who causes you to question and doubt and maybe stay up at night, not able to sleep. Raksasa yang membuat kita banyak bertanya, ragu, dan bahkan susah sulit pada malam hari. And we all face such situations and giants that seem to freeze us into inaction. Dan sering kita dalam hidup ini menghadapi raksasa yang membuat kita lamban, tidak berbuat apa-apa. Now, notice God's answer to Jeremiah. Perhatikan jawaban Tuhan kepada Yeremia. In verse 5, he tells him, If thou hast run with the footmen and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses? And if in the land of peace wherein thou trustest they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? Tuhan berkata, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? God encouraged Jeremiah, told him, Jeremiah, you need to run faster. Jadi Tuhan dalam hal ini memberikan kepada Yeremia suatu dorongan. Kamu harus berjalan atau berlari lebih cepat. You need to endure more. Kamu harus lebih banyak bertahan. God encourages Jeremiah by telling him, don't give up. Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan menyerah. He talks to him. He doesn't abandon him. Tuhan berbicara kepada Yeremia, dia tidak tinggalkan Yeremia. And he's telling him there are bigger giants to fight. Sebab Tuhan katakan ada raksasa-raksasa yang lebih besar lagi yang harus dihadapi. God knew that Jeremiah was tired of fighting, tired of running. Tuhan tahu Yeremia itu sudah capek dia untuk bertempur atau berperang atau juga capek untuk berlari. Sometimes, like Jeremiah, we get puzzled by things that happen in our experience.
Kita pun seperti Yeremia seringkali bingung dengan apa yang terjadi dan dalam pengalaman hidup kita. And we wonder about that. Dan kita bertanya-tanya akan hal itu. Do what Jeremiah did. Take your troubles to God. Namun lakukan seperti yang Yeremia lakukan, yaitu bawa kesulitan kita kepada Tuhan. And God wants to encourage you because what you're experiencing now is not the biggest challenge, even though you might think it is. Dan Tuhan sedang memberikan nasihat kepada kita bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini bukanlah yang terbesar, masih ada lagi. So how do you defeat the giants in your life? Jadi, bagaimana caranya kita mengalahkan raksasa kita dalam hidup kita? So like we're seeing with Jeremiah, everybody has them. There's nothing wrong with having a giant that troubles you. Sebagaimana Yeremia, kita lihat bahwa tidak ada salahnya memiliki raksasa. Semua orang punya raksasanya masing-masing. But we're looking to overcome such giants. Yang kita perlu lihat adalah bagaimana mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Another Bible character of someone who faced and overcame a giant is, of course, David. Tokoh Alkitab lainnya yang kita tahu mengalahkan raksasa adalah Daud. It's the classic story of an unexpected outcome and victory. Suatu kisah yang klasik di mana dari sesuatu yang tidak diharapkan muncul kemenangan. And it's not just a Christian story now, it's become a story in all culture. Dan ini tidak hanya merupakan kisah dalam dunia kekristenan, tetapi dalam budaya lainnya. And it's often used to represent an underdog upset, an unexpected outcome. Dan seringkali menjadi ilustrasi atau gambaran bagi pihak yang tidak diunggulkan, tapi bisa menang. But in that story, we find that one person had an expectation that was different to everyone else. Nah, dalam kisah ini ada seseorang yang mempunyai harapan yang berbeda dengan semua orang. You see, Goliath and the Philistines expected to win. Goliat dan orang-orang Filistin berharap untuk menang. Israel expected the Philistines to win. Orang Israel juga berharap orang Filistin menang. Only David expected something different, a victory from God. Hanya Daud yang berharap berbeda, yaitu kemenangan dari Tuhan. So how is your expectation? Jadi bagaimana harapan kita? Is it influenced by the majority and people around you? Apakah dipengaruhi oleh mayoritas yang ada di sekitar kita? Or are you like David, able to expect something different because God is in the picture? Atau seperti Daud, mengharapkan sesuatu yang berbeda dari umumnya karena ada Allah. Of course, if you remember the story at the time, Israel and his battle, or he will fight on the behalf of the army. So it's a 1 against 1, which is something that they did sometimes in those days. Jadi metode saat itu ditawarkan adalah dari Filistin diusulkan jagoannya, dalam hal ini Goliat, dan dari Israel dikirimkan jagoannya 1 lawan 1. Siapa yang menang, dia yang unggul. Dan pada saat itu lazim dilakukan seperti itu. He is heavily armored and he is terrifying. Goliat ini menggunakan baju zirah besi yang berat dan sangat menakutkan penampilannya. And for 40 days, he challenges Israel and taunts them, challenging, calling for a fighter. Dan selama 40 hari, dia mengejek tentara Israel atau pasukan Israel untuk ada yang berani menghadapi dia. And the effect, of course, was that Israel was terrified. They were afraid. They were very scared. Dan efeknya, orang-orang Israel akhirnya ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Here is how it's recorded in 1 Samuel 17, 11 and 24. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. 1 Samuel 17 ayat 11 dan 24 menceritakan tentang ketakutan mereka itu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Does this sound like you? Adakah ini seperti kita? Do your giants terrify you Adakah raksasa kita menakutkan kita? so that you feel like Israel here, dismayed, greatly afraid, and like fleeing? Sehingga kita sama seperti orang Israel, sangat ketakutan, sehingga kita lari daripadanya. You see, David was sent by his father to check on his brothers, and he finds this situation. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daud diutus oleh ayahnya untuk memeriksa akan kondisi saudara-saudaranya, dan pada saat itulah dia dapati situasi ini. And because of his expectation, he decides that he will go and face the giant, and he will win. Dan oleh karena dia lihat situasi ini dan apa yang terjadi, dia mau maju untuk menghadapinya dan akan menang. He trusted in God. He looked to God. Dia percaya akan Allah dan dia melihat pada Allah. And on the way to meet the giant, he stops and he takes 5 stones. Pada waktu dia maju untuk menghadapi raksasa tersebut, dia berhenti dan mengambil 5 batu. It's interesting. He didn't just take 1 stone, he took 5. Yang menarik adalah dia tidak hanya ambil 1 batu, tapi 5. That means he had a plan. Artinya dia punya rencana. He even had a backup plan. Dia punya rencana cadangan. You see, he expected the victory, but he expected that he needed to play a part. Dia mengharapkan kemenangan, tapi dia juga mengharapkan mempunyai bagian. And he made provision for the victory, not provision for the defeat. Dan dia membuat persediaan untuk menang, bukan persediaan untuk kalah. And in selecting these 5 smooth stones, he had to make 5 decisions. Dan untuk memilih 5 batu yang halus tadi itu, dia harus membuat 5 keputusan. In like manner, I want to draw a parallel from that. We also have to make 5 decisions. Dan sebagai hubungannya, kita juga harus mempunyai 5 keputusan. You see, we need to be able to identify the giants we face. Kita semua harus dapat mengidentifikasi raksasa yang sedang kita hadapi. Maybe it's a giant of depression or uncertainty. Mungkin raksasa depresi atau raksasa ketidakpastian. Whatever giant terrifies you or taunts you daily, like Goliath. Apapun raksasa yang datang kepada kita, yang menakut-nakuti kita, seperti Goliat. You see, also Israel had gotten used to the giant and hearing him every day. Seperti orang Israel yang setiap hari mendengarkan ejekan daripada Goliat, akhirnya mereka terbiasa. They got used to the inaction and being frozen in the face of the giant. Mereka terbiasa mendengarkan ejekan itu sehingga mereka akhirnya tidak berbuat apa-apa, seperti terbeku, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. So who is the giant that you are facing today? Jadi, apakah raksasa yang kita sedang hadapi saat ini? What is the biggest obstacle that you are facing in your experience right now? Apakah halangan yang sedang kita hadapi saat ini? Maybe it's the giant of fear of failure. Mungkin raksasa khawatir atau takut, yaitu takut akan gagal. Failures of the past or failures in the present. Kegagalan masa lalu atau kegagalan saat ini. Or any kind of fear and anxiety and trepidation. Atau berbagai jenis ketakutan dan kekhawatiran. Maybe it's the giant of depression and loneliness. Atau raksasa depresi atau kesendirian. Perhaps it's the giant of illness for you or for a loved one in your family. Mungkin raksasa itu adalah penyakit dalam diri kita ataupun dalam keluarga kita. Perhaps even the giant of death for a family member or a loved one. Atau raksasa kematian bagi keluarga atau seseorang yang kita kasihi. Perhaps it's the loss of a job or a loss of income and being unemployed. Atau kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Maybe it's trouble at home, an unbelieving spouse or partner.
atau masalah di rumah tangga dengan pasangan, dengan istri, maybe trouble with the children or relationship issues. atau masalah dengan anak-anak, isu dengan keluarga, Perhaps it's the giant of addiction, whatever kind of addiction it might be. atau raksasa ketagihan, apapun itu jenisnya. Now, this is not a complete list, but whatever your giant is, you need to be able to identify your giant. Daftarnya mungkin tidak lengkap, tetapi masing-masing kita harus dapat mengidentifikasi raksasa kita masing-masing. And after David identified and noted the presence of the giant, like we said, he made 5 decisions. Dan sebagaimana Daud, dia kenali raksasanya, dia tahu raksasanya, dan dia membuat 5 keputusan. You see, in picking the stones, he had to decide, well, this stone is good, this one is not good, and he made 5 decisions of 5 smooth stones. Dalam memilih batu-batu tersebut, Daud harus membuat keputusan antara batu yang ini atau yang itu, mana yang halus, mana yang tidak. Dia harus membuat 5 keputusan dalam memilih 5 batu itu. So I want to look at 5 decisions that we need to make in order to face and overcome our giants. Jadi kita akan pelajari 5 keputusan yang harus kita buat untuk menghadapi raksasa-raksasa kita. Decision 1, David amplified God and minimized Goliath. Keputusan yang pertama, Daud meninggikan Allah dan mengecilkan Goliat. So we need to focus on God, not the giant. Kita harus fokus kepada Allah, bukan kepada raksasanya. Now, if you look at the passage, you will find that David spoke about God more than about the giant. Dan jika kita semua membaca pasal 17 tersebut, Daud lebih banyak membicarakan tentang Allah daripada raksasa atau Goliat. So it's good to recognize your giant, but don't let him fill your entire vision. Adalah baik untuk kita mengenali siapa raksasa yang kita hadapi, tetapi jangan dia menutupi pandangan kita. See the victory through God rather than the defeat through the giant. Kita harus melihat kemenangan dengan Allah daripada kekalahan oleh karena raksasa itu. David was not thinking of Goliath winning. Daud tidak memikirkan bahwa Goliat akan menang. He was thinking of the victory that God will give him. Dia berpikir bahwa dia akan menang, yaitu kemenangan yang diberikan Allah kepada dia. And so he didn't see the giant as a terrifying, oppressive thing that he was. Jadi dia tidak melihat Goliat itu atau raksasa itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau menekan, sebagaimana umumnya orang pikir. His eyes were on God and his vision was full of God, and that eclipsed his view of the giant. Pandangannya hanya kepada Allah, sehingga itu memusatkan pandangannya lebih kepada Allah daripada kepada raksasa itu. As someone said, don't tell God how big your giant is. Tell your giant how big your God is. Sebagaimana seringkali orang katakan bahwa, jadi sebagaimana pernyataan umumnya yang kita dengar bahwa jangan katakan kepada Allah betapa besar raksasa kita, tetapi katakan kepada raksasa kita betapa besar Allah kita. So David did exactly that. He went and told Goliath how great his God is, who was going to give him the victory. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia nyatakan kepada Goliat betapa besar Allah yang akan memberikan kemenangan bagi dia. He not only had confidence in God, but he had the courage to act on that confidence. Daud tidak hanya memiliki keyakinan, kepercayaan diri, tapi untuk bertindak atas keyakinan itu. And that's because his vision was focused. Itu sebab karena pandangannya fokus, yaitu fokus kepada Allah. And so his weapons were unconventional weapons. Oleh karenanya, senjatanya Daud adalah senjata yang tidak lazim. As Paul tells us here in 2 Corinthians 10:4, the same thing is for us. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. David refused the armor of Saul, and he used an unexpected weapon in this fight.
Kita ketahui Daud menolak perlengkapan senjata yang Saul tawarkan, dan dia menggunakan senjata yang tidak lazim dalam peperangan ini. Brothers and sisters, we also have supernatural weapons through God to fight these spiritual battles. Saudaraku dalam Tuhan, kita juga mempunyai senjata supranatural yang berasal dari Allah untuk kita hadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. So that's decision one, focusing your vision. Jadi keputusan pertama adalah fokus pandangan kita. Decision two is remember God's past leading. Keputusan yang kedua adalah ingat akan pimpinan Tuhan di masa lalu. 1 Samuel 17:37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. David remembered and recalled God's victories in his experience in the past. Daud mengingat bagaimana kemenangan yang dia peroleh dari Tuhan di masa lalu. Remember the victories that God gave you in your past experience. Ingat akan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita di pengalaman masa lalu kita. Don't forget them. Repeat them. They are an encouragement. Jangan lupakan, namun ceritakan, ingat kembali, karena itu menjadi kekuatan atau dorongan bagi kita. You see, Goliath and his defeat became another victory in David's experience. Kekalahan daripada Goliat nantinya adalah merupakan pengalaman tambahan, pengalaman kemenangan dalam kehidupan Daud. We see that in verse 54 of the chapter, and David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Berikut contohnya, 1 Samuel 17 ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu, yaitu kepalanya Goliat, dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. So these served as the trophies and reminders of this new victory that he obtained. Senjata-senjata yang dia bawa ke dalam kemahnya ini merupakan piala pengingat kemenangan yang dia telah peroleh. And they would serve as a reminder for the next time he dealt with another trial that he would face. Ini menjadi pengingat bagi dia bila mana di kemudian hari dia menghadapi tantangan berikutnya yang harus dia kalahkan. In other words, he can add it to the list, the Lord who delivered him from the lion and the bear, and now from Goliath. Sehingga kemenangan ini dapat dia tambahkan dalam daftar kemenangannya. Kemenangan atas singa, beruang, dan Goliat sekarang. So don't forget what God has done. Karenanya jangan lupakan apa yang Allah telah lakukan. Recall and record God's victories in the past. Ingat dan catat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita di masa lalu. It will encourage you in the present to face your giant. Itu akan memotivasi kita, mendorong kita untuk maju di saat ini, pada masa ini. Decision number 3. Keputusan nomor 3. Commune with God. Bersekutu dengan Allah. You cannot face the giant alone. Kita tidak dapat menghadapi raksasa itu sendirian. We see that in the story of Christian and Hopeful in the where we started, Pilgrim's Progress. Kita lihat contohnya dalam cerita di awal tadi tentang Kristen dan si penuh harapan saat berhadapan dengan raksasa. They began to pray. Mereka akhirnya memutuskan untuk berdoa. We see that in the story of Jeremiah when he is troubled, he talked to God about it. He prayed. Kita juga lihat dari pengalaman Yeremia, dia gelisah dan gusar, dia datang kepada Allah dan berdoa. And David was courageous in the face of the giant because he communed with his God. Dan demikian juga dengan Daud, dia berani menghadapi raksasa tersebut karena dia bersekutu dengan Allah.
In Ephesians 6:18, we're told, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. So in the face of your giant, don't forget to pray. Jadi pada saat kita menghadapi raksasa kita, jangan lupa berdoa. Don't just remember what God did in the past. Jangan hanya sekedar mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. But make sure you connect and you commune with God in the present. Tapi pastikan kita berhubungan dan bersekutu dengan Allah pada saat sekarang. Here is a testimony from David later on. He says in Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Berikut adalah kesaksian Daud yang dicatat dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. He's not just the God of the past, he is the God of the present. Allah itu bukan hanya Allah di masa lalu, tapi juga Allah masa sekarang. He is a very present help in trouble. Dikatakan dalam bahasa Inggris, Allah yang pada masa sekarang ini untuk nolong kita dari permasalahan. Decision number 4. Keputusan yang keempat. Recognize that the battle belongs to the Lord. Mengetahui bahwa pertempuran itu adalah milik Tuhan. David was certain of the outcome before it happened. Daud yakin akan hasilnya sebelum itu terjadi. Notice what he said in verse 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Perhatikan yang dia katakan dalam ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. He trusted in God and not in himself. Daud percaya atau mengandalkan Tuhan dan bukan dirinya. And his victory was going to be God's doing, not his own doing. Dan kemenangan itu adalah pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaannya. Not only that, but David said this out loud. Dan tidak hanya dia yakin, tapi Daud juga menyatakan dengan kuat. In the hearing of everyone, including himself. Yang dapat didengar oleh semua orang, termasuk dirinya. That's how confident he was in his God. Itulah bukti begitu yakinnya dia akan Allahnya. And that confidence was expressed out loud. Dan keyakinan tersebut dia nyatakan dengan kuat. As an encouragement, not just for himself, but the others, and an announcement of defeat for the enemy. Dan bukan hanya untuk menguatkan sesamanya dalam pasukan, tetapi juga sebagai amaran kekalahan bagi musuh. And finally, decision number 5. Dan terakhir, keputusan yang kelima, which is what David did in the end, is he actually faced the giant. Dan inilah yang dilakukan Daud pada akhirnya, yaitu dia hadapi raksasa itu. So face the giant. Don't turn or run away. Jadi kita harus hadapi raksasa itu. Jangan berbelok atau lari. Engage in the battle. Don't hide. Masuk dalam medan perang, bukan sembunyi. As they often say in battle tactics, attack is the best form of defense. Dan sebagaimana taktik dalam peperangan, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. That's exactly what David did, right? He didn't wait to see what the giant will do and he will defend and react. He ran towards him. Dan itulah yang dilakukan Daud. Dia tidak menunggu dan melihat apa yang akan dibuat sang raksasa itu. Yang dia lakukan adalah langsung lari maju menyerang raksasa tersebut. Many times we feel that we are being beaten and buffeted by our giants. Seringkali kita merasa bahwa kita dikecilkan dan dikurung oleh raksasa tersebut. And we're cowering and hiding and just trying to defend and hold it together, hoping it will pass.
Kita sembunyi, kita coba berlindung dan bertahan dan berharap raksasa tersebut akan pergi. Look at what David did. He didn't do that. He ran towards the giant. He faced him and he attacked. Tapi lihat apa yang Daud lakukan. Dia hadapi, dia maju, dia lari dan serang. Jesus indicated as much when he said in Matthew 16:18, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Notice that the church of Christ, built on his true identity as the divine Son of God, Perhatikan bahwa gereja Kristus didirikan di atas anak Allah yang benar. this church is engaged in a battle. Jemaat ini atau gereja Kristus ini terlibat dalam peperangan. And this church is actually on the offensive, not on the defensive. Dan gereja ini pada posisi menyerang, bukan posisi bertahan. The reason for that is it tells us here the gates of hell will not prevail against it. Alasannya adalah karena dikatakan dalam bahasa Inggris adalah gerbang daripada neraka tidak dapat menahannya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. If you think about it, in a battle, what kind of a weapon is a gate? Dan oleh karena itu, bila mana kita pikirkan dalam peperangan lazimnya, jenis senjata apakah yang disebut dengan gerbang? The gate is a defensive weapon. Gerbang itu adalah senjata pertahanan. So hell, or the powers of darkness, are on the defense because the church is attacking. Jadi, alam maut itu atau kegelapan itu dengan gambaran gerbang tadi dalam posisi bertahan. Artinya gereja Kristus sedang menyerang. And Jesus says the gates of hell will not prevail. They will fall. Dan Yesus katakan gerbang daripada neraka itu tidak akan menguasainya, tidak akan menang. And we see that in that story we started with, how Christian and Hopeful were able through the promise of God to escape through the gate. Dan kita lihat dari ilustrasi di awal tadi bahwa si Kristen dan si penuh harap memiliki kunci janji, yaitu janji Allah, dan dapat melarikan diri, lolos daripada kungkungan si raksasa. So let's summarize what we found. Jadi mari kita ringkaskan apa yang kita telah pelajari. Just like David made 5 decisions in picking 5 stones, we need to make 5 decisions. Sebagaimana Daud memilih 5 batu, membuat 5 keputusan, demikian juga kita harus membuat 5 keputusan. Number 1, focus your vision on God more than the giants. Yang pertama, fokuskan pandangan kita kepada Allah daripada kepada raksasa. Remember the Lord's leading and victories in the past. Ingat akan pimpinan Tuhan dan kemenangan yang Dia berikan di masa lalu. Commune with God now in the present. Bersekutu dengan Allah sekarang pada masa ini. Trust God, the battle is the Lord's. Percaya Allah karena pertempuran adalah miliknya. And finally, face the giant, don't run. Attack is the best defense. Dan yang terakhir, hadapi raksasa itu, jangan lari. Dan taktik atau teknik yang terbaik adalah menyerang, adalah pertahanan yang terbaik. God gave us exceeding great and precious promises, brethren. Allah memberikan kepada kita berkat kasih karunia yang lebih, yang berlimpah. We often forget these promises. Kita seringkali lupa akan janji-janji ini. We get confused and bamboozled by the giants that we face. Kita seringkali dibuat bingung dan tidak tahu berbuat apa oleh karena raksasa yang kita hadapi. Stop and consider that we are in a battle. Jadi kita perlu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa kita sedang dalam pertempuran. There might be big giants now, but there are bigger ones to come. Mungkin ada raksasa besar saat ini, tapi yang lebih besar lagi akan datang. Like God told Jeremiah, if you're tired from running with the footmen, how are you going to deal when the horses come? Sebagaimana Allah berkata kepada Yeremia,
Dengan pejalan kaki saja kamu sudah kelelahan. Bagaimana nanti dengan kuda bila mana datang? So this is good training ground so we can learn to run faster and face bigger giants. Ini semua adalah tempat pelatihan agar bila mana datang yang lebih besar kita dapat menghadapinya. And remember, God did not abandon Jeremiah. He encouraged him despite his trial. Ingat bahwa Allah tidak tinggalkan Yeremia. Dia berikan kekuatan untuk menghadapi pencobaannya. David did not face the giant alone. Daud juga tidak menghadapi raksasanya sendirian. Christian and hopeful were not abandoned in the dungeon. They had the promise. Si Kristen dan si penuh harap tadi tidak sendirian di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu. Mereka punya janji. So also for us, brothers and sisters. Demikian juga dengan kita semua, saudaraku dalam Tuhan. How will we be able to contend with horses? Bagaimana kita dapat bersaing dengan kuda? Here's Isaiah 49:25 giving us the answer. But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. Berikut jawabannya, caranya untuk dapat bersaing. Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. God knows we have to contend with giants. Tuhan tahu bahwa kita harus bersaing atau melawan daripada raksasa-raksasa itu. He says, you're not alone. I will contend with those who contend with you. Allah katakan, engkau tidak sendiri, sebab aku sendiri yang akan melawan raksasa-raksasa itu. And years later, David gives a testimony of another deliverance and another victory. Bertahun-tahun kemudian, Daud memberikan kesaksiannya tentang kemenangan yang lain. Notice what he says in Psalms 18. He says, for by thee, that's by God, for by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. As for God, his way is perfect, the word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. Perhatikan kesaksiannya yang tercatat dalam Mazmur 18, dalam bahasa Indonesia ayat 30-31. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. David was surrounded by the armies of Saul trying to kill him, and God gave him deliverance time and again. Daud menghadapi gerombolan yang mengepung dia, yang dikirim oleh Saul, tetapi Allah menyelamatkan dia berulang-ulang. That's what he's referring to here. Inilah yang Daud maksudkan dalam ayat ini. Now, what does it take to run through a troop and leap over a wall? Nah, apa yang dimaksudkan dengan berani menghadapi gerombolan atau melewati gerombolan dengan melompati tembok? It takes a troop and a wall. Apakah yang kita perlukan untuk menghadapi gerombolan atau berlari melewati gerombolan dengan melompati tembok? Yang kita perlukan tentunya adanya gerombolan dan adanya tembok. It's by trusting God, but it's the giants or the opposition is what makes battle-hardened soldiers. Jadi yang memampukan kita adalah karena kita berperang atau menghadapinya dengan Allah. Battles is what makes soldiers. Sebab pertempuranlah yang membuat kita menjadi seorang prajurit. So let us endure hardness as good soldiers of Jesus Christ. Jadi oleh karenanya biarlah kita menjadi prajurit-prajurit yang berani dalam Yesus Kristus. Let's make our 5 decisions like David and glorify God. Mari kita membuat 5 keputusan seperti Daud dan memuliakan Allah. And that is how you can face and overcome your giants. Dan inilah caranya untuk kita dapat menghadapi dan mengalahkan raksasa-raksasa kita. Let's close with a word of prayer. Mari kita berdoa.
Father, we thank you for your many promises that are faithful and true. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas banyak janji dan berkat-Mu pada kami. We thank you that you know that about everything that we go through. Kami bersyukur Engkau tahu segala sesuatu yang kami alami. And that you have promised to never leave us nor forsake us. Dan Engkau berjanji untuk tidak meninggalkan atau melupakan kami. Help us to trust you more fully in the time of need. Tolong kami untuk bergantung padamu sepenuhnya pada waktu yang dibutuhkan. That we might gain these glorious victories as David did. Agar kami dapat mengalami kemenangan sebagaimana Daud. In Jesus' name we thank you and ask this. Amen. Dalam nama Yesus kami mohon dan berucap syukur. Amin.